Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahal khair. Kaifa halukum ayyuhat tullab? Wa kaifa siyamukum? As'alullah an takuna daiman ala yusr wal barakah. Semoga puasanya tetap lancar dan penuh keberkahan. Alhamdulillah. Al-yawm nahnu najtami'u ma'an fi darsil lughatil arabiyyah. Hal nazala yumkinu lakum ar-ruju' ma'al ustadzah Uswah? Siapkah kalian mengikuti pelajaran bahasa Arab bersama saya Bu Uswah? Baik. Qabla an nabda darsana, hayya bina naqra'ul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawm sanaqra'u maddatan 'anil bait wa nahnu sanadrusu takkir al-khabar muqaddam wal mubtada' muakhkhar. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang rumah serta susunan khabar muqaddam dan mubtada' muakhkhar. Hal antum jahizun? Apakah kalian sudah siap? Hayya bina. Mari kita mulai. Khabar muqaddam dan mubtada' muakhkhar, di mana khabar muqaddam merupakan dzarful makan atau kata keterangan tempat. Apa itu khabar muqaddam dan mubtada' muakhkhar? Sebelum kita membahas tentang khabar muqaddam dan mubtada' muakhkhar, kita akan review dulu pembelajaran sebelumnya, yaitu mubtada' khabar. Mubtada adalah isim atau kata benda yang berada di awal kalimat sebagai subjek. Khabar adalah kata yang jatuh setelah mubtada sebagai predikat. Dalam pembahasan kali ini, khabar berupa dzaraf makan atau kata keterangan tempat. Berikut adalah contoh kalimat susunan mubtada dan khabar. Perhatikan contoh nomor 1. Al-hadiqatu wara'al baiti. Kebun ada di belakang rumah. Yang kedua, al-wisadatu 'alas sariri. Bantal itu di atas ranjang. Ketiga, as-sayyaratu amamat darrajati. Mobil itu di depan sepeda. Kata yang bergaris bawah adalah mubtada. Al-hadiqatu, al-wisadatu, as-sayyaratu. Sedangkan yang bercetak tebal merah adalah khabar, di mana khabarnya adalah kata keterangan tempat. Wara'al baiti, 'alas sariri, dan amamat darrajati. Contoh di atas menekankan aspek mubtada'nya. Sekarang kita kembali ke penjelasan khabar muqaddam dan mubtada' muakhkhar. Setelah kita ketahui apa itu mubtada' dan apa itu khabar, sekarang kita bisa menjelaskan tentang khabar muqaddam dan mubtada' muakhkhar. Secara bahasa, khabar muqaddam adalah khabar yang dikedepankan atau posisinya ditaruh di awal kalimat. Sedangkan mubtada' muakhkhar adalah mubtada' yang diakhirkan, yaitu diletakkan setelah khabar muqaddam. Perhatikan contoh khabar muqaddam dan mubtada' muakhkhar berikut ini. Nomor 1, wara'al baiti hadiqatu. Di belakang rumah ada atau terdapat kebun. Nomor 2, 'alas sariri wisadatu. Di atas ranjang ada atau terdapat bantal. Yang ketiga, amamat darrajati sayyaratu. Di depan sepeda ada atau terdapat mobil. Kata yang tercetak tebal adalah khabar muqaddam. Sedangkan kata yang bergaris bawah adalah mubtada' muakhkhar. Contoh di atas menekankan aspek khabarnya. Contoh di atas merupakan kebalikan dari contoh pertama tadi. Struktur mubtada' dan khabar, di mana contoh yang pertama tadi mubtada' diletakkan di awal kalimat, sedangkan khabarnya setelah mubtada'. Sedangkan pada contoh yang ini, kedudukan katanya dibalik. Khabarnya didahulukan yang disebut khabar muqaddam dan mubtada'nya diakhirkan yang disebut mubtada' muakhkhar. Yang kelima, susunan ini hanya berlaku untuk khabar yang terbentuk dari kata keterangan tempat saja. Jadi tidak semua mubtada' dan khabar itu bisa dibolak-balik. Susunan seperti ini dapat mempengaruhi arti, nanti akan kita bahas. Kemudian, kata ada atau terdapat pada contoh di atas dimunculkan untuk memudahkan penerjemahan ke bahasa Indonesia. Yang terakhir, setiap mubtada' harus diberi al, jika bukan nama orang, kota, dan lain sebagainya. Akan tetapi jika dibalik, sehingga menjadi mubtada'nya muakhkhar atau mubtada' di akhir, maka tidak diberi al atau dalam bentuk isim nakirah. Untuk bisa lebih difahami, kita cicirkan contoh kedua tadi. Yang di atas adalah struktur mubtada' dan khabar, sedangkan yang di bawah adalah struktur khabar muqaddam dan mubtada' muakhkhar. Kita lihat contoh yang di atas nomor 1, susunan mubtada' khabar. Al-hadiqatu wara'al baiti. Kebun ada di belakang rumah. Al-hadiqatu adalah mubtada',
waro al-baiti adalah khobar. Untuk yang bawah dijadikan menjadi khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Khobarnya yang berupa kata keterangan tempat dipindah posisinya berada di awal kalimat menjadi waro al-baiti hadiqatun. Kita lihat kata hadiqatun dari yang semula ketika berstruktur sebagai mubtada khobar adalah al-hadiqatu diawali dengan al menjadi hadiqatun. Dari isim ma'rifah al-hadiqatu menjadi isim nakirah hadiqatun dengan dihilangkannya al dan harokat huruf terakhirnya menjadi dhammatain. Artinya menjadi di belakang rumah ada kebun. Demikian juga dengan contoh nomor 2 dan 3. Thayyib, selanjutnya kita masuk ke at-tamrinat. Tugas yang pertama, tulis kembali keterangan tentang khobar muqaddam dan mubtada muakhar di DM Belajar kolom atas. Lebih jelasnya, lihat buku paket bahasa Arab halaman 106 sampai 107. Tugas yang kedua, kerjakanlah soal-soal berikut ini di DM Belajar kolom bawah. Lebih jelasnya, lihat buku paket bahasa Arab halaman 108. Kerjakanlah nomor 1 sampai 10, tulis soal dan jawabannya. At-tadrib al-awwal. Latihan pertama. Ghayyir kama fil mithal. Kerjakanlah seperti contoh. Misal, contoh as-sabunu fil hammam. Sabun ada di dalam kamar mandi menjadi fil hammami sabunun. Di dalam kamar mandi ada sabun. Kerjakan soal-soal berikut ini nomor 1 sampai nomor 10. Kerjakan seperti contoh. Alhamdulillah qad intahaina min darsinal yaum. La tansa an tajtahida fi injazil wadhifah bi khattin jamil wa murattab. Jangan lupa untuk mengerjakan semua tugas-tugasnya dengan tulisan yang bagus dan rapi. Sum arsilil wazifah min aqrabi waqtin ila raqmil WhatsApp Ustazah Uswah. Lalu segera kirim tugas-tugasnya ke nomor WhatsApp-nya Bu Uswah. Akhiran, hayya bina nakhtatim bi qira'at alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.